Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa dan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah di dalam pertemuan MGMP PAI SMA dan SMK Kabupaten Sleman. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini di tengah-tengah situasi pandemi, kita tidak boleh patah semangat, tetapi kita harus selalu berbuat dan selalu memperhatikan apa yang menjadi tugas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan FGMP kali ini kita akan membahas bersama tentang penyusunan buku pedoman guru sebagai publikasi ilmiah. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan sebuah quote dari pendidikan agama Islam, yaitu mewakili pengawas PAI Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa menanamkan nilai-nilai etik Islam wasatiyah sejak dini merupakan ikhtiar untuk membangun peradaban universal yang harmonis dengan azas Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki materi tentang penyusunan buku pedoman guru, kita kenali dulu bahwasanya pada guru pendidikan agama Islam ada 6 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Keempat, kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini adalah berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Kemudian khusus untuk guru pendidikan agama Islam, ada 2 kompetensi yang harus dimiliki lebih lanjut, yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Kedua kompetensi ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam pada sekolah. Keenam kompetensi inilah yang direncanakan setiap tahun untuk dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan diadakan oleh pemerintah agar supaya lebih banyak lagi guru yang semakin profesional. Guru yang profesional akan diberikan penghargaan, antara lain dengan naik jabatan atau golongan. Kegiatannya, prestasinya akan diukur dengan menggunakan angka kredit. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari mana angka kredit itu didapat? Baik, kita simak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pada lampiran 1 tentang rincian tugas guru dan angka kreditnya, bahwa angka kredit guru didapat dari unsur 1 adalah pendidikan, kemudian unsur yang kedua pelaksanaan pembelajaran, unsur ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan unsur yang keempat penunjang. Nah, pada pembahasan kita ke depan, PKB tentang publikasi ilmiah adalah bagian dari PKB yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Untuk hal itu, mari kita lihat lebih dahulu pada buku 4 PKB edisi revisi tahun 2019 halaman 13 dan 16
tentang jumlah angka kredit yang dipersyaratkan dan macamnya. Demikian Bapak Ibu, inilah tabel yang saya cuplik dari buku 4 tadi, bahwa dari golongan 3A ke golongan 3B, jumlah angka kredit minimal yang dibutuhkan ada 2 macam, yaitu pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan atau karya inovasi. Dari 3A ke 3B, pengembangan diri dibutuhkan 3 angka kredit. Kemudian pada publikasi ilmiah dan atau karya inovasi belum diwajibkan. Demikian pula seterusnya, dari 3B ke 3C, pengembangan diri dibutuhkan 3 angka kredit, pada PI dan KI 4 angka kredit. Dari golongan 3C untuk ke 3D, maka dibutuhkan pengembangan diri 3 angka kredit dan PI, KI-nya membutuhkan 6 angka kredit. Bagi golongan 3D ke 4A, maka dibutuhkan pengembangan diri 4 angka kredit, PI dan KI-nya dibutuhkan 8 angka kredit. Dari golongan 4A ke golongan 4B, pengembangan diri dibutuhkan 4 angka kredit, dan publikasi ilmiah dan atau karya inovasi sudah 12 angka kredit. Demikian seterusnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tengok lebih lanjut, kiranya jenis publikasi ilmiah, karya inovasi apa saja yang wajib ada. Pada golongan 3B yang mau menuju 3C, maka dibutuhkan angka kredit subunsur publikasi ilmiah atau karya inovasi 4 angka kredit, dengan jenis publikasi ilmiah dan karya inovasinya yang wajib ada masih bebas pada jenis karya publikasi ilmiah yang dimiliki dan karya inovasi yang dimiliki. Kemudian dari golongan 3C ke golongan 3D dibutuhkan jumlah subunsur PI dan KI 6 angka kredit, bebas pada jenis karya PI dan KI. Dari golongan guru muda, golongan 3D menuju guru madya, golongan 4A, dibutuhkan 8 angka kredit dan di situ minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Sangat dianjurkan penelitian tindakan kelas. Dari pangkat guru madya golongan ruang 4A menuju ke guru madya golongan 4B, dibutuhkan jumlah subunsur PI dan KI ada 12 angka kredit dan jenisnya adalah minimal 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel dari hasil penelitian yang dimuat di jurnal pendidikan yang sudah ber-ISSN. Pada guru madya golongan ruang 4B menuju ke guru madya golongan ruang 4C, dibutuhkan jumlah subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovasi yang dibutuhkan 12 angka kredit. Jenis PI dan KI yang wajib ada minimal ada 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Masih sama Bapak Ibu dengan yang golongan 4A ke 4B. Kemudian dari guru madya golongan ruang 4C ke guru utama golongan ruang 4D dibutuhkan jumlah subunsur PI dan KI-nya ada 14 angka kredit. Adapun jenis yang wajib ada minimal 1 laporan hasil penelitian, 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ber-ISSN, ada 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Dan guru utama golongan ruang 4D menuju guru utama golongan ruang 4E dibutuhkan jenis jumlah subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif ada 20 angka kredit. Dengan jumlah jenis yang wajib dimiliki ada minimal 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ber-ISSN, 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Macam publikasi ilmiah dan angka kreditnya. Bapak Ibu, yang akan kita bahas kali ini adalah publikasi ilmiah, di mana publikasi ilmiah terdiri dari 3 sub, yaitu pertama presentasi pada forum ilmiah,
Kemudian sub yang kedua, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmiah sebagai dalam pendidikan formal. Sub yang ketiga pada publikasi ilmiah adalah publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan buku pedoman guru atau kita singkat di sini BPG. Nah, topik kita pada pembahasan kali ini adalah pada publikasi ilmiah sub 2.3 yaitu penyusunan buku pedoman guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sub unsur 2.3 pada publikasi ilmiah, buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru, maka kita mengambil salah satunya, yaitu buku pedoman guru. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu buku pedoman guru? Buku pedoman guru adalah buku yang berisi tentang rencana kerja guru yang bersangkutan dalam 1 tahun yang akan datang. Buku pedoman guru juga dapat dipakai oleh kepala sekolah atau kepala madrasah dan atau pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Bukti fisik yang diperlukan dalam penyusunan buku pedoman guru adalah semacam makalah rencana kerja atau pedoman kerja guru yang secara jelas menunjukkan ada nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut yang akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Buku pedoman guru ini memiliki angka kredit 1,5 atau 1,5, ada pada kode 51. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, bagaimana cara membuat buku pedoman guru? Buku pedoman guru, buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru dalam 1 tahun, yang terdiri dari 1. Rencana pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, isi pokoknya adalah rencana pengembangan profesi guru itu sendiri. Nah, kedua isi tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik dan pengembangan profesi bagi guru yang bersangkutan. Apa manfaat buku pedoman guru? Bapak Ibu yang saya hormati, melalui rencana kerja tersebut guru mempunyai pedoman untuk mengembangkan profesinya. Dan buku pedoman guru juga dapat dipakai kepala sekolah atau madrasah atau pengawas sekolah atau pengawas madrasah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Sangat bermanfaat sekali, bukan? Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja sebetulnya kerangka isi dari pedoman buku guru? Baik, kita simak satu persatu. Buku pedoman guru disajikan dalam bentuk semacam makalah, kemudian diketik rapi, dan dijilid lengkap dengan lampirannya. Sistematikanya, pertama pada bagian awal adalah halaman judul, di mana terdapat identitas dari guru yang bersangkutan dan tahun rencana kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua, lembar persetujuan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang ketiga, kata pengantar, kemudian daftar isi. Pada bagian isi atau B, terdiri dari beberapa bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang berisi tujuan dan target disusunnya buku pedoman guru tersebut. Bab 2, rincian rencana kerja atau RRK yang memuat satuan waktu, bulan selama setahun, kemudian rencana meningkatkan kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi spiritual, dan leadership. Dalam hal ini, Bapak Ibu bisa menyusun skala prioritasnya, tidak harus semuanya. Bab 3 berisi penutup, yang di dalamnya berisi ringkasan, rencana kegiatan, dan rencana target yang ingin dicapai. Pada bagian penunjang atau C, memuat lampiran yang menunjang beberapa kerja tersebut, misalnya RPP yang akan Bapak Ibu gunakan
pada kegiatan setahun ke depan. Kemudian skenario kegiatan, kemudian sampel silabus, KKM, dan lain-lain yang bisa mendukung kegiatan Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pada bukti fisik dan angka kreditnya, jika buku pedoman guru akan diajukan dalam pengajuan angka kredit, maka bukti fisik berupa makalah rencana kerja 1 tahun tersebut atau buku pedoman guru tersebut harus sudah dilengkapi dengan pernyataan kepala sekolah atau kepala madrasah dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, distempel sesuai madrasah atau sekolah yang bersangkutan. Kemudian untuk angka kredit buku pedoman guru adalah 1,5 per tahun. Bisa kita lihat kode 51. 1 tahun hanya boleh mengajukan 1 buku pedoman guru. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada sedikit catatan bahwa tidak harus semua kompetensi masuk dalam program buku pedoman guru. Gunakan skala prioritas yang dapat dilihat berdasarkan refleksi diri. Apa yang sebetulnya sangat urgent, yang sangat prioritas diperbaiki pada tahun ini, terutama berkaitan dengan mutu pembelajaran. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan maka diadministrasikan dengan baik sebagai bukti fisik yang dilampirkan dalam buku pedoman guru. Kemudian dijilid dan diajukan untuk dinilai angka kreditnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat simpel sekali bukan untuk menyusun buku pedoman guru. Adapun penilaian angka kredit buku pedoman guru, penilaian angka kreditnya berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2010 dan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2013. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bangun semangat kita bersama Bapak Ibu, terutama di bulan Juni ini, waktu yang sangat tepat untuk menyusun buku pedoman guru sudah barang tentu nanti disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل